Hari ini kita akan membahas harga Bitcoin, Ethereum, dan XRP. Hadirin sekalian, apakah harga Bitcoin akan naik menuju $73.000 dalam beberapa hari ke depan dan akankah terjadi koreksi harga Bitcoin setelahnya atau justru koreksi harga Bitcoin ini akan terjadi dalam beberapa minggu mendatang? Mari kita mulai dengan harga Bitcoin lalu kita bahas transaksi baru dan beberapa peristiwa ekonomi yang akan memicu pergerakan besar di pasar. Di video sebelumnya kita membahas bahwa pola bendera sedang terbentuk di sini. Seperti yang Anda lihat, harga Bitcoin telah mencapai target pertama kita. Pertanyaannya sekarang, apakah harga Bitcoin akan terus turun ke $40.000 atau kita akan melihat kenaikan ke $68.000 terlebih dahulu dan mungkin koreksi yang lebih besar setelahnya. Saya akan jelaskan secara rinci bagaimana pergerakan harganya nanti. Saya juga akan tunjukkan di mana Anda bisa membuka posisi baru. Namun sebelumnya saya ingin menunjukkan peristiwa ekonomi yang akan sangat memengaruhi pasar ya. Pada tanggal 2 Juli data pengangguran akan dirilis. Data ini dipantau oleh Bank Sentral Amerika. Ya, pada tanggal 3 Juli bursa Amerika akan libur, jadi mungkin pada tanggal 3 Juli tidak akan ada banyak pergerakan di pasar kripto. Lalu pada tanggal 14 Juli akan ada data inflasi dari Amerika. Ini peristiwa penting karena data ini dipantau oleh Bank Sentral Amerika. Pertemuan Bank Sentral Amerika berikutnya akan diadakan di akhir bulan, yaitu akhir Juli. Federal Reserve ingin melihat inflasi di kisaran 2%. Akibat peristiwa yang terjadi antara Amerika dan Iran, inflasi meningkat sehingga jika inflasi terus naik, Federal Reserve harus menaikkan suku bunga. Namun kita baru akan tahu di pertengahan bulan Juli, apakah inflasi akan terus naik atau tidak, guys. Jadi harap berhati-hati. Kemungkinan koreksi lebih lanjut misalnya karena inflasi tetap ada jika Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga seandainya inflasi tiba-tiba melonjak. Laporan kuartalan perusahaan Amerika juga akan sangat penting. Laporan itu akan dimulai sekitar pertengahan Juli. Ingat saya pernah bilang bahwa laporan kuartalan perusahaan Amerika akan keluar di bulan April 3 bulan lalu dan kurs naik karenanya artinya Bitcoin naik di bulan April. Selain tentu saja terjadi koreksi yang lebih besar, tetapi karena data tersebut sempat terjadi kenaikan. Namun kali ini mungkin tidak akan ada kenaikan, jadi harap pertimbangkan hal itu. Artinya kali ini bisa jadi justru sebaliknya. Kita juga perlu mengulas kembali cara kerja formasi bendera. Seperti yang Anda lihat, kurs turun, membentuk pola bendera, lalu turun lagi. Berarti ini contoh bendera lain dan ini contoh segitiga. Formasi segitiga masih berlaku hingga kini. Target harga Bitcoin $40.000 terkait dengan formasi ini. Targetnya ada di $45.000. $40.000 berperan di sini. Ingat kita pernah membahas bahwa ada support antara $70.500 dan $55.000. Anda bisa melihat support itu di sisi kanan, yaitu garis kuning dan biru. Dan seperti yang Anda lihatnya, tidak ada support antara 55 dan 45. Seperti inilah situasinya sekarang pada saat ini. Jadi, di antara 55 dan 45 tidak ada dukungan. Dukungan besar berikutnya adalah 45 dan $40.000. Target dari segitiga, dari yang kuning ini, $45.000. Dukungan berakhir di $40.000. Dan dukungan besar berikutnya sudah ada di 30.000. Semua ini sangat penting karena harga Bitcoin kita tidak begitu jauh dari $40.000. Di sini tadi ada formasi segitiga. Target pertama sudah tercapai, target kedua ada di sini. Jadi secara teori ini masih mungkin, namun praktiknya akan kita lihat dalam beberapa minggu ke depan. Namun setelah harga Bitcoin mencapai target pertama, ia membentuk formasi ini, yaitu pola bendera ini. Bagaimana cara kerja bendera tersebut? Sudah saya tunjukkan tadi. Saat masih bergerak turun dari formasi seperti itu biasanya, itulah yang terjadi. Lihat harga Bitcoin telah mencapai target pertama. Sekarang ia mengalami konsolidasi. Dan ingat saya katakan di video terakhir bahwa kemungkinan besar kita akan mengalami pergerakan menyamping yang membosankan hingga bulan Agustus. Dan garis-garis biru ini memainkan peran yang sangat besar. Sekarang saya jelaskan. Jadi agar kita bisa melihat kenaikan yang bagus pada Bitcoin dan koin lainnya, harga Bitcoin harus menembus garis biru ini. Lihat bagaimana ini terjadi di sini. Anda lihat harga Bitcoin turun dari garis biru lalu menembusnya dan dimulailah kenaikan yang sangat bagus. Seperti yang terjadi pada tahun 2022 saat kita mengalami pasar bearish, harga Bitcoin jatuh. Di sini juga ada pola bendera dan kemudian harga mencapai target akhirnya. Namun di sini kita fokus pada garis biru. Anda lihat harga Bitcoin telah menembusnya. Lalu ada koreksi kecil lagi dan kemudian kita mengalami kenaikan panjang yang berlangsung selama beberapa tahun. Jadi saat harga Bitcoin menembus garis biru ini ada potensi kenaikan. Pertanyaannya adalah kapan ia akan menembusnya dan apakah ia akan menembusnya di sini. Jadi di titik ini kita bisa mencoba masuk ke posisi beli baru. Katakanlah jika kita melihat konsolidasi di atas garis biru ini. Selain itu ingat saya pernah bilang bahwa garis-garis merah ini adalah garis resistensi, yaitu garis yang kemungkinan memicu koreksi dalam jangka pendek. Pada dasarnya itulah yang terjadi. Lihat garis merah ada di sini, lalu mulai mendekati harga, dari garis merah itu harga turun, lalu naik lagi, dan dari garis merah itu harga kembali turun. Jadi jika tiba-tiba ada kenaikan, sisinya koreksi bisa terjadi lagi dari garis-garis merah ini. Perhatikan hal itu, ini sekitar 63.800 dan sekitar 68.200. Jadi ini adalah garis resistensi yang bisa memicu koreksi. Garis resistensi berikutnya
berikutnya ada di sini, yaitu 72.000. Jadi ini juga titik potensial di mana harga Bitcoin bisa berbalik arah lagi. Tapi sekarang mari kita beralih ke garis support. Jadi untuk berjaga-jaga, ingat saya katakan jika harga Bitcoin tidak bertahan di 55.000 dolar, di sini kita tidak punya support. Ingat indikator itu di mana ada garis kuning dan biru. Disinilah garis-garis itu berada dan garis-garis tersebut tepat bertepatan dengan target kita dari segitiga kuning. Jadi target akhir dari segitiga kuning adalah 45.000. Ditambah lagi di sini terdapat dukungan yang besar. Jadi ini juga merupakan potensi garis pembalikan global, namun harga masih bisa turun lebih rendah. Harap pertimbangkan hal itu. Jadi jika tiba-tiba ia tidak bertahan di sini, zona konsolidasi berikutnya ada di sini sekitar 30.000 dolar. Dan jika tiba-tiba konsolidasi terjadi di 30.000 dolar, maka dia akan menembus garis biru sekitar bulan Desember. Jika konsolidasi terjadi di sini, maka dia akan menembus garis biru itu sekitar bulan Oktober. Jadi garis biru ini memberitahu kita kira-kira kapan pasar bullish bisa dimulai. Lihat apa yang terjadi dengan harga Ethereum. Itu di sini kita punya pola bendera. Itu seperti yang Anda lihat, harga Ethereum turun mencapai target pertama yang ada di sini. Target kedua belum tercapai. Sekarang kita bahas di mana posisinya. Perhatikan garis-garis biru ini ya. Saya akan tunjukkan apa arti garis-garis biru ini. Lihat bagaimana ini terjadi di sini. Anda lihat harga Ethereum dari garis biru ini turun, lalu menembusnya dan kenaikan pun dimulai. Jadi apa yang kita butuhkan? Kita butuh Ethereum menembus garis biru itu, tapi lebih tepatnya kita butuh harga Bitcoin menembus garis biru itu. Jadi Bitcoin harus mulai naik. Garis merah itu adalah garis resistensi global. Garis hijau adalah panduan bagi Anda agar Anda memahami di mana Ethereum akan berhenti jika terjadi koreksi Bitcoin yang lebih besar. Jika, katakanlah, Bitcoin turun ke 45.000 dolar, Ethereum akan berada di sini. Jika Bitcoin turun ke 55.000 dolar, si Ethereum akan berada di sini. Jadi ini adalah garis potensial di mana Ethereum akan berbalik arah. Garis merah yang bisa Anda lihat di sini adalah garis resistensi sekunder. Jadi lihatlah dari garis merah ini harga bergerak turun. Apa artinya ini? Jika Bitcoin naik ke garis merahnya, Ethereum akan naik ke garis merahnya. Dan sekali lagi dari garis merah ini ada kemungkinan koreksi. Itulah gunanya garis-garis merah ini. Jadi garis ini memberitahu kita di mana koreksi bisa terjadi. Lihat apa yang terjadi dengan harga XRP. Di sini kita memiliki formasi segitiga. Bisa juga dikatakan bahwa di sini ada formasi bendera. Target XRP yang pertama belum tercapai, yaitu berada di sekitar 85 sen. Anda bisa melihat garis biru dan hijau. Garis merah adalah garis resistensi global. Dari garis biru ini XRP selalu bergerak turun. Jadi ini adalah garis resistensi. Perhatikan bagaimana hal itu terjadi di sini. XRP dari garis biru turun ke bawah, lalu menembusnya, dan dimulailah pergerakan menyamping. Awalnya ada kenaikan kecil, lalu koreksi lagi, dan kemudian kenaikan yang lebih besar dimulai. Jadi apa yang kita butuhkan? Kita butuh XRP menembus garis biru itu. Jadi pertama-tama Anda lihat Bitcoin, analisis Bitcoin, baru kemudian analisis koin lainnya. Selama Bitcoin belum menembus garis birunya, dan ada kemungkinan koreksi. Lihat, garis merah itu adalah garis resistensi. Posisinya ada di sekitar 1,14 dolar dan 1,24 dolar. Jadi dari zona itu bisa terjadi koreksi lagi. Jadi ini akan bergantung pada Bitcoin. Selain itu di mana XRP akan berhenti juga bergantung pada Bitcoin. Jika katakanlah Bitcoin turun ke 55.000 dolar, XRP akan berada di sini. Jika Bitcoin turun ke 45.000 dolar, XRP kira-kira akan berada di sini. Jadi garis-garis hijau ini adalah panduan bagi Anda agar Anda paham di mana kira-kira posisi XRP jika Bitcoin mengalami koreksi yang lebih besar. Nah, lalu Bitcoin tentu saja perlu melihat pembalikan arah secara global, jika tidak akan terjadi koreksi yang lebih besar. Sekali lagi di sini sangat penting ya. Laporan kuartalan perusahaan Amerika itu penting dan akan berlangsung selama sebulan penuh. Laporan dimulai dari 9 Juli. Data inflasi dan data pengangguran itu penting. Jadi ini adalah peristiwa paling penting karena Federal Reserve memperhatikan peristiwa-peristiwa ini. Dan jika inflasi kembali naik, maka Bank Sentral Amerika bisa menaikkan suku bunga. Tentu saja jika inflasi turun selama beberapa bulan berturut-turut, ada kemungkinan Bank Sentral Amerika mungkin akan menurunkan suku bunga di akhir tahun. Namun itu bergantung pada apakah Amerika dan Iran bisa mencapai kesepakatan. Semoga malam Anda menyenangkan. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan sampai jumpa.